Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya akan membahas mengenai sesat, ya. Kata sesat itu seringkali, ya, kita terjebak, ya, dalam atau orang bersembunyi, ya, di balik katanya etika dalam penginjilan, ya, di mana orang-orang itu tidak boleh menyatakan yang satu dengan yang lainnya itu dengan kata sesat. Kamu sesat, si ini sesat, si itu sesat, gitu ya. Karena kita terbiasa dengan selalu bermanja-manja, begitu. Selalu bermanja-manja, ya. Kita selalu cepat tersinggung, begitu ya. Seperti anak kecil, gitu ya, seperti anak kecil, ya. Jadi tidak boleh dikatakan sedikit jelas, ya, sedikit jelas, ya. Itu mereka sudah tersinggung, gitu. Oh, kenapa kamu kan seorang pendeta, kenapa kamu selalu menyesatkan orang, begitu. Nah, kita akan melihat, ya. Namun sebelumnya saya ingin mengatakan begini, ya. Lebih baik, ya, kita ini, ya, mendengar kata-kata yang terus terang, walaupun itu sangat menyakitkan, ya, tetapi kalau itu memang ada di Alkitab, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak diikuti? Malah bersembunyi di balik, saya sini sangat tidak etis dalam penginjilan, gitu. Memangnya siapa? Memangnya kau ini benar? Ya, merasa benar sendiri lalu menyesatkan orang lain. Coba bandingkan, ya. Kalau kata-kata yang ada di Alkitab itu, ya, walaupun keras, tetapi itu membawa sebuah perubahan, ya, membawa orang kepada kesadaran, ya, kesadaran penuh, ya, bahwa memang harus seperti itu, gitu. Itu yang Alkitab katakan. Ya, ikuti saja. Lalu orang harus berubah menurut apa yang Alkitab maksud. Gitu. Walaupun dirasa sakit, ya, tetapi nanti pada akhirnya selamat. Karena apa yang tertulis di Alkitab, iya dan amin. Bandingkan, ya, dengan orang yang para pendeta yang bicaranya itu manis-manis, muluk-muluk, ya, sedap di telinga, gitu ya. Tetapi tidak alkitabiah, yang ujung-ujungnya membawa orang kepada kebinasaan. Contohnya, ya, dengan mulut manis, ya, mengikuti apa yang keinginan dari para pendengarnya, mengikuti keinginan jemaatnya, ya, dia menipu, gitu, menipu. Lalu mengajarkan Allah yang tidak ada di Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Nah, pada akhirnya kata-kata yang manis itu membawa orang kepada kebinasaan. Coba Bapak Ibu bandingkan, ya, dengan orang yang terus terang memberitakan, ya, kebenaran firman Allah, ya, menurut Alkitab, ya, dibandingkan dengan orang yang bermulut-mulut manis dengan maksud tujuan hanya ingin mengambil hati, ya, jemaat, hanya ingin supaya sedap didengar telinganya, hanya ingin supaya, ya, namanya harum. Tetapi pengajarannya pada ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Tinggal Bapak Ibu pilih, yang mana Bapak Ibu mau ambil. Mau saya, mana yang Bapak Ibu mau ikuti. Kalau saya, walaupun sekeras apapun juga, kalau itu Alkitabiah, saya akan ikuti. Karena pada akhirnya saya sendiri yang akan selamat. Karena itu menurut Alkitab, Alkitab adalah firman Allah.
firman Allah yang tertulis, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Ya kan? Nah, kita kembali kepada kata sesat. Ya. Kata sesat itu ya bukan menurut ukurannya diri sendiri, bukan menurut pendapat pribadi, bukan. Tetapi apa kata Alkitab, harus apa kata Alkitab. Ya, saya ada 4 ya, saya mengambil 4 saja ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Ada 4 ya, 4 poin lah ya, dari kata sesat itu ya, apa yang ada di Alkitab ya. Kita lihat dari 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Kenapa dibilang sesat? Ini Alkitab yang mengatakan sesat ya. 2 Petrus 2 ayat 1 kita lihat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Ya, perhatikan, guru palsu memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, pengajaran sesat itu membinasakan ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yang telah menebus mereka adalah Yesus. Itu akan disangkal. Ya. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Jadi mereka menyangkal penguasa yang sudah menyelamatkan mereka, yaitu Yesus. Yesus disangkal. Yesus itu cuma Tuhan. Allahnya ya Bapa. Yesus itu cuma Tuhan. Allah itu Allah Tritunggal. Ya kalau Yesus itu Allah, Bapa juga Allah. Nah ini penyesat. Jadi Bapak Ibu lihat ada di mana? Ya ada di penganut Tritunggal. Gereja-gereja Tritunggal ini penganut seperti ini. Kita lihat, apa saya yang menyatakan sesat itu? Tidak Alkitab yang mengatakan sesat. Jadi jangan terpengaruh dengan itu ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Tuh. Hatinya sesat karena tidak mengenal jalan-jalannya. Ya. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15-nya. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu beriman kepada Kristus Yesus, bukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada Bapa. Ini ayat Alkitab. Itu yang mengatakan sesat itu. Bukan saya. Jadi jangan menyek-menyek. Jangan sok-sok, saya ini pendeta Binsar Sianipar itu bahasanya sangat tidak etis, sangat keras, menyesatkan orang. Oh bukan, saya tidak menyesatkan orang. Alkitab yang mengatakan itu. Keselamatan hanya iman kepada Kristus Yesus. Kalau di luar itu sesat. Iman kepada Tritunggal sesat. Iman kepada Bapa sesat. Ini ayat-ayat Alkitabnya. Jangan diputar balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Titus 3 ayat 3. Kita lihat Titus 3 ayat 3 ya.
Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, jadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Itu sesat, hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Kita lihat siapa yang menjadi hamba uang. Gereja-gereja mana yang menjadi hamba uang? Yang menarik perpuluhan, yang menarik buah sulung. Ya gereja-gereja Tritunggal. Apakah saya yang bilang sesat? Tidak. Alkitab yang mengatakan sesat. Bahwa mereka adalah hamba uang. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya. Sesat yang ada di Alkitab. Masih banyak lagi, tapi saya membatasi dengan 4 aja. Dari Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Tuh, Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang yang tidak mengerti kitab suci ya, maupun kuasa Allah, itu adalah orang sesat. Kalau mereka mengerti kitab suci, maka mereka hanya berpegang pada kitab suci, yaitu Alkitab. Tidak memakai dan menunjang atau meminta referensi dari buku-buku tafsir yang lain, buku-buku filsafat. Tidak. Karena kalau mereka mengerti kitab suci, mereka tahu bahwa kitab suci itu adalah Alkitab. Kitab di atas segala kitab. Ukuran orang Kristen adalah Alkitab. Tidak ada yang lain. Gitu. Nah, mereka tidak mengerti ini. Kalau mereka mengerti ini, pasti mereka menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, Yesuslah satu-satunya Allah yang benar. Allah itu satu. Ya, Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega. Itu kalau mereka mengerti kitab suci. Karena mereka tidak mengerti kitab suci, maka Yesus katakan, kamu sesat. Ini kepada orang Saduki dikatakannya. Jadi orang yang tidak mengerti kitab suci adalah orang sesat. Tetapi anehnya, mereka mengajarkannya dari mimbar. Bahwa Allah itu Tritunggal, Allah itu pribadi. Mana ada di Alkitab Allah pribadi? Mana ada di Alkitab Allah Tritunggal? Jelas-jelas dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Esa, satu, Roh Maha Hadir. Tuhan adalah Allah. Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Allah. Selesai. Di luar itu sesat. Itu Alkitab katakan. Kembali Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap membaca Alkitab. Dengan demikian Bapak Ibu tidak akan diomong-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran palsu itu. Pengajaran-pengajaran sesat. Yang sama sekali bertolak belakang dengan Alkitab. Yang merendahkan Yesus Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menambah motivasi Bapak Ibu untuk lebih membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.